rumit tak Amarilya. Jadi aku akan membahas tentang hukum Faraday dan induktansi timbal balik. Bakalan seru, senang, dan semoga kalian juga paham ya. Kita flashback dulu, apa sih itu induksi elektromagnetik? Yaitu arus listrik yang timbul oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Flux magnet adalah banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu luasan. Hukum Faraday. Percobaan Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jalur galvanometer. Galvanometer adalah alat mengukur arus listrik, hambatan luar dan hambatan dalam. Di sini terdapat sebuah gambar, ada kumparan yang dihubungkan ke galvanometer. Percobaannya menggerakkan magnet keluar masuk kumparan dan akan terjadi simpangan pada galvanometer, yang artinya terdapat sebuah arus listrik yang mengalir pada kumparan. Tapi jika magnetnya tidak digerakkan, maka tidak akan ada arus listrik yang timbul. Akibatnya adanya magnet yang disebut dengan istilah arus induksi. Besarnya GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi. Pada rangkaian tersebut, rumusnya adalah epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL. Yang pertama ada jumlah lilitan pada kumparan. Yang kedua ada kecepatan gerak medan magnet. Yang ketiga ada jumlah garis gaya medan magnet. Nah, induksi timbal balik atau induksi silang atau induksi bersama. Apa sih itu induksi timbal balik? Yuk cari tahu. Misalkan terdapat dua kumparan 1 dan kumparan 2. Kalau misalkan terjadi perubahan arus pada kumparan 1, maka yang mengalami GGL induksi adalah kumparan 2. Juga sebaliknya. Di sini terdapat rumusnya epsilon 2 sama dengan min N2 delta flux per delta T1. GGL induksi pada kumparan kedua akibat perubahan pada kumparan 1. Juga sebaliknya. Penerapan induksi elektromagnetik yang pertama ada generator, merupakan alat yang mampu mengubah putaran poros menjadi arus listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua ada dinamo atau motor listrik, merupakan alat yang bekerja kebalikannya dari generator. Dan yang ketiga ada transformator listrik atau trafo, merupakan alat yang mampu mengubah arus listrik dan juga voltasenya. Di sini terdapat sebuah soal, kalian bisa pause dulu. Jadi di sini yang diketahuinya adalah jumlah lilitan sama dengan 50, selang waktu sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3, delta flux sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3, dan yang ditanyakan adalah epsilon. Lalu tinggal dimasuk-masukin deh karena sudah ada rumusnya. Lalu soal yang kedua, dalam sebuah induktor yang memiliki panjang 20 cm, jumlah lilitan 500 lilitan dan luas penampang 2 cm pangkat 2, besar induktasi diri kumparan tersebut adalah. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan rumus besar induktasi kumparan jika dialiri arus yang berubah-ubah. Besaran panjang kumparan dan luas kumparan satuannya harus diubah terlebih dahulu ke dalam satuan internasional. Dan dimasukin rumusnya. Besar induktasi diri pada kumparan